Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bahagia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Ada yang tahu tidak? Materi selanjutnya itu kita membahas tentang pokok bahasan apa? Yap, tentu saja. Kita pada hari ini akan membahas tentang pokok bahasan sudut-sudut berelasi. Dengan mempelajari subpokok bahasan sudut-sudut berelasi, diharapkan siswa dapat menjelaskan besar sudut di berbagai kuadran dengan tepat. Kemudian, siswa dapat menemukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 dengan tepat. Kemudian, siswa dapat menemukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2 dengan tepat. Kemudian, siswa dapat menemukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 3 dengan tepat. Kemudian, siswa dapat menemukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 4 dengan tepat. Kemudian, siswa dapat menjelaskan sifat nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kemudian, siswa dapat menemukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi di kuadran 1 dengan tepat. Dan terakhir adalah siswa dapat menemukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi di kuadran 2 dengan tepat. Nah, sebelum kita membahas tentang materi selanjutnya, pertama-tama kita perlu mengingat kembali mengenai definisi dari perbandingan trigonometri untuk sinus alfa, kemudian cos alfa, kemudian tangen alfa, kemudian sekan alfa, kemudian kosekan alfa, dan terakhir kotangen alfa. Ada yang masih ingat? Definisi dari sinus alfa, kemudian kosinus alfa, dan tangen alfa? Ya, tepat sekali. Sinus alfa didefinisikan sebagai perbandingan dari ordinat dengan jari-jari. Kemudian untuk cos alfa didefinisikan sebagai perbandingan absis dengan jari-jari. Kemudian untuk tangen alfa didefinisikan sebagai perbandingan ordinat dengan absis. Nah, lalu bagaimana dengan kosekan alfa? Ya, betul sekali. Jadi, kosekan alfa didefinisikan sebagai 1 per sinus alfa. Kemudian untuk sekan alfa didefinisikan sebagai 1 per cos alfa. Dan terakhir untuk kotangen alfa didefinisikan sebagai 1 per tan alfa. Sampai di sini apakah ada yang masih belum paham? Ya baik, jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang amati gambar pada LKPD yang telah Ibu bagikan. Di sana terdapat bidang koordinat yang terdiri dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Lalu, berapa besar sudut pada kuadran 1, 2, 3, dan 4? Nah, besar sudut positif diukur berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Sudut selalu dihitung mulai dari sumbu X positif. Dan bidang koordinat dibagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Nah, selanjutnya, sudut yang terletak pada kuadran pertama adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian, bagaimana dengan sudut yang terletak pada kuadran 2, 3, dan 4? Ya, tepat sekali. Sudut yang terletak pada kuadran kedua adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dengan
180 derajat. Kemudian, untuk sudut yang terletak pada kuadran ketiga adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 270 derajat. Kemudian terakhir, sudut yang terletak pada kuadran 4 adalah sudut yang besarnya antara 270 derajat dan 360 derajat. Sampai di sini, apakah ada yang masih belum paham? Nah, jika sudah paham, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri di kuadran 1. Amatilah gambar segitiga pada kuadran 1 berikut ini. Sebelumnya, kita telah mengetahui definisi dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan menerapkan definisi yang ada, diperoleh nilai perbandingan trigonometri untuk kuadran 1 sebagai berikut. Nah, di sini di kuadran 1 kita punya titik P yang titik koordinatnya adalah X, Y. Jadi sisi yang di depan sudut ini kita tandai dengan Y. Kemudian untuk sisi yang di samping sudut ini kita tandai dengan X. Nah, untuk yang sisi miring ini kita namai dengan jari-jari atau R. Nah, sehingga berdasarkan definisi yang telah dibahas sebelumnya, diperoleh perbandingan sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian untuk cos alfa sama dengan X per R, dan tan alfa sama dengan Y per X. Lalu, bagaimana dengan nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 2, 3, dan 4? Nah, untuk di kuadran 2, di sini kita punya titik P aksen yang titik koordinatnya adalah negatif X, Y. Di sini, sisi yang berada di depan sudut alfa, kita beri simbol dengan Y, kemudian untuk yang di samping sudut alfa kita tandai dengan negatif X. Kemudian untuk sisi miringnya kita tandai dengan R. Selanjutnya kita akan menentukan perbandingan trigonometri di kuadran 2. Nah, di sini kita punya titik P aksen yang titik koordinatnya adalah negatif X, Y. Sisi yang di depan sudut alfa kita tandai dengan simbol Y. Kemudian untuk sisi yang berada di samping sudut alfa kita tandai dengan negatif X. Kemudian untuk sisi yang miring ini kita tandai dengan R. Dengan menggunakan definisi dari perbandingan trigonometri, silakan tentukan sin A, cos A, dan tan A. Nah, selanjutnya kita menentukan perbandingan trigonometri di kuadran 3. Di sini kita punya titik P double aksen yang titik koordinatnya adalah negatif X, negatif Y. Nah, sisi yang berada di depan sudut alfa kita tandai dengan negatif Y karena berada pada sumbu Y negatif. Kemudian untuk sisi yang berada di samping sudut alfa kita tandai dengan negatif X karena berada pada sumbu X negatif. Nah, kemudian selanjutnya silakan tentukan perbandingan trigonometri untuk sin A, cos A, dan tan A berdasarkan definisi yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya adalah perbandingan trigonometri di kuadran 4. Di sini kita punya titik P triple aksen yang titik koordinatnya adalah X, negatif Y. Untuk sisi yang berada di depan sudut alfa kita tandai dengan negatif Y karena berada pada atau sejajar dengan
sumbu Y negatif. Kemudian untuk sisi yang berada di samping sudut alfa kita tandai dengan X karena berada pada sumbu X positif dan sisi miringnya adalah R. Selanjutnya tentukan perbandingan trigonometri dari sin A, cos A, dan tangan A. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang relasi sudut. Pertama, kita akan membahas tentang relasi sudut di kuadran 1. Pada gambar GeoGebra ini, diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O, yang titik koordinatnya adalah 0,0 dan berjari-jari R. Nah, di sini kita sudah punya titik P yang titik koordinatnya adalah P, Q. Kemudian garis PO dengan sumbu X membentuk sudut alfa. Nah, berdasarkan definisi dari perbandingan trigonometri yang telah kita bahas sebelumnya, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A adalah yang pertama, ada sin alfa yang didefinisikan sebagai ordinat berbanding dengan jari-jari. Nah, ordinatnya di sini adalah Q dan jari-jarinya adalah R, sehingga sin alfa sama dengan Q per R. Kemudian yang kedua adalah cos alfa. Nah, cos alfa didefinisikan sebagai absis berbanding dengan jari-jari. Di sini absisnya adalah sepanjang P dan jari-jarinya R, sehingga diperoleh cos alfa sama dengan P per R. Kemudian selanjutnya ada tan alfa. Nah, tan alfa didefinisikan sebagai ordinat berbanding absis. Ordinatnya adalah Q dan absisnya adalah P, sehingga tan alfa sama dengan Q per P. Nah, untuk mengetahui relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat kurang alfa, maka titik P yang koordinatnya adalah P, Q dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, dapat dilihat pada titik P aksen, yaitu yang koordinatnya adalah Q, P, sehingga ordinatnya berubah menjadi P dan absisnya berubah menjadi Q. Nah, kemudian kita tarik garis dari P aksen ke O. Nah, di sini garis atau segmen garis P aksen O dengan sumbu X membentuk sudut 90 derajat kurang alfa. Nah, kenapa 90 derajat kurang alfa? Karena akibat dari refleksi tersebut atau pencerminan tadi, sudut yang dibentuk oleh segmen garis PO dengan sumbu X akan sama besarnya dengan sudut yang dibentuk oleh segmen garis P aksen O dengan sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan titik P aksen. Di sini absisnya adalah Q dan ordinatnya adalah P. Sehingga nilai perbandingan trigonometrinya yang pertama adalah sin 90 derajat kurang alfa. Nah, berdasarkan definisi yaitu ordinat berbanding dengan jari-jari. Ordinatnya di sini P dan jari-jarinya R, sehingga diperoleh sin 90 derajat kurang alfa sama dengan P per R. Kemudian untuk cos 90 derajat kurang alfa yang didefinisikan sebagai absisnya adalah Q dan jari-jarinya R, sehingga diperoleh perbandingan dari absis dan jari-jari, yang mana cos 90 derajat kurang alfa sama dengan Q per R. Kemudian selanjutnya adalah
tan 90 derajat kurang alfa yang didefinisikan sebagai ordinat berbanding dengan absis. Di sini ordinatnya P dan absisnya adalah Q, sehingga tan 90 derajat kurang alfa sama dengan P per Q. Nah, sekarang kita amati nilai-nilai perbandingan dari sudut alfa dengan sudut 90 derajat kurang alfa. Di sini sin alfa yang nilai perbandingannya Q per R sama dengan nilai perbandingan dari cos 90 derajat kurang alfa, yaitu sama-sama Q per R, yang artinya sin alfa itu berelasi dengan cos 90 derajat kurang alfa. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk cos alfa, yaitu nilai perbandingannya adalah P per R. Nah, untuk yang di sudut 90 derajat kurang alfa itu sama dengan sin 90 derajat kurang alfa, yaitu sama-sama P per R, yang artinya cos alfa berelasi dengan sin 90 derajat kurang alfa. Nah, selanjutnya untuk tan 90 derajat kurang alfa, apakah berelasi dengan tan alfa? Ternyata tidak, karena nilai perbandingannya itu tidak sama. Nah, sehingga seperti definisi dari nilai perbandingan trigonometri yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu definisi dari kotan alfa yang didefinisikan sebagai 1 per tan alfa, sehingga nilai dari kotan alfa yaitu P per Q, atau kebalikan dari si tan alfa. Nah, kita lihat lagi, nilai kotan alfa sama dengan nilai tan 90 derajat kurang alfa, yang artinya kotan alfa itu berelasi dengan tan 90 derajat kurang alfa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang relasi sudut di kuadran 2. Pertama, kita akan membahas relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat tambah alfa. Relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat tambah alfa. Di sini diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O, yang titik koordinatnya adalah 0,0 dan berjari-jari R. Untuk mengetahui relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat tambah alfa, maka titik P yang titik koordinatnya P, Q dirotasikan sebesar 90 derajat. Sebelumnya kita telah membahas nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan titik P yang titik koordinatnya adalah P, Q. Nah, sekarang silakan tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat tambah alfa, lalu amati nilai perbandingan sudut alfa dan 90 derajat tambah alfa. Apakah terdapat nilai perbandingan sudut alfa yang sama dengan nilai perbandingan sudut 90 derajat tambah alfa? Jika ada, nilai perbandingan mana sajakah itu? Nah, isilah pertanyaan yang terdapat pada LKPD dengan jawaban kalian sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang tersedia. Dan terakhir, simpulkan hasil diskusi kalian. Nah, masih di kuadran 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat kurang alfa. Pada gambar GeoGebra diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O yang titik koordinatnya adalah 0,0 dan berjari-jari R. Untuk mengetahui relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat kurang alfa, maka titik P yang koordinatnya
P, Q dicerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, di sini diketahui titik P-nya yang sudah direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi P3 yang koordinatnya adalah negatif P, Q, yang mana absisnya adalah negatif P dan ordinatnya adalah Q. Nah, sekarang silahkan tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 180 derajat kurang alfa. Lalu, amatilah nilai perbandingan sudut alfa dan nilai perbandingan sudut 180 derajat kurang alfa. Apakah terdapat nilai perbandingan sudut alfa yang sama dengan nilai perbandingan sudut 180 derajat kurang alfa? Jika ada, nilai perbandingan mana sajakah itu? Nah, isilah pertanyaan pada LKPD tersebut dengan jawaban kalian yang sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang tersedia. Dan terakhir, simpulkan hasil diskusi kalian. Nah, cara memeriksa hasil relasi dari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan nilai perbandingan trigonometri untuk berbagai sudut menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama adalah buka aplikasi GeoGebra, kemudian masukkan nilai pada kolom yang tersedia pada kiri atas. Misalnya di sini untuk kita ingin mengetahui nilai dari sinus 60 derajat. Nah, untuk sinus 60 derajat ini berada pada kuadran 1. Jadi, kita dapat lihat hasilnya, yaitu untuk nilai dari sin 60 adalah 0,87. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nilai perbandingan trigonometri yang ingin dicari untuk berbagai sudut. Misalnya, di sini kita ingin mencari untuk nilai sinus 120 derajat. Nah, ternyata hasilnya sama dengan sinus 60 derajat. Artinya, sinus 60 derajat ini berelasi dengan sinus 120 derajat. Ya, jadi bagaimana anak-anak? Apakah kalian telah selesai mengisi LKPD yang telah Ibu bagikan? Nah, jika sudah selesai berdiskusi dan telah selesai mengisi semua pertanyaan yang terdapat pada LKPD, silahkan hasil diskusi tersebut dipresentasikan ke depan kelas. Baik, jika telah selesai dipresentasikan, kita dapat menarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah, pada kuadran pertama, nilai kosinus, nilai sinus, dan nilai tangen alfa selalu positif. Kemudian untuk di kuadran 2, nilai sinus yang selalu positif. Kemudian untuk di kuadran ketiga, nilai tangen yang selalu positif. Dan terakhir di kuadran 4, nilai kosinus yang selalu positif. Ya, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan buka halaman terakhir pada LKPD. Di sana terdapat latihan-latihan soal. Silahkan dikerjakan sebagai tugas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan bahwa
Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri untuk relasi sudut di kuadran 3 dan kuadran 4. Dan apabila tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.